Oke teman-teman, masalah terbesar dari kasus Gus Elham si Predator, atau mungkin mundur ke belakang ada Gus Miftah si mulut kotor, dan berbagai gus-gusan problematik lainnya, itu bukan cuma di merekanya aja, tapi justru masalah terbesarnya itu ada di masyarakat kita. Masyarakat yang terlalu mabuk agama, terlalu gampang mengkultuskan manusia, dan terlalu bodoh, terlalu males buat mikir, sampai siap menelan apapun yang penting dibalut dengan embel-embel berkah. Gue tahu kita semua pasti muak sekali dengan si Elham itu. Gue nggak mau nyebut dia Gus ya. Si Elham itu yang nyiumin anak kecil sampai segitunya, sampai dikelokop, dikamut kayak gitu. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain deh. Orang tua macam apa yang membiarkan atau bahkan memberikan anaknya untuk dicium sama orang asing? Orang tua macam apa yang ngerasa kalau hal semenjijikan itu adalah hal yang normal dan berkah? Ya itulah bodohnya masyarakat Wakanda ini, dimana simbol-simbol agama itu seringkali dianggap jauh lebih suci daripada ajaran agama itu sendiri. Makin kesini fenomena mabuk agama itu seolah jadi penyakit masyarakat yang makin kritis. Banyak orang yang kalau lihat orang pakai gamis, peci, sarung, punya gelar Gus, Kiai, atau Ustadz, langsung logikanya hilang, nggak mau pakai otak. Akhirnya kentut mereka pun dianggap berkah. Pokoknya selama tampilan religiusnya kelihatan meyakinkan, semua perilaku gus-gusan ini selalu dianggap halal. Dielus-elus padahal bukan mukrim, halal. Dicium-cium, halal. Digandeng-gandeng, berkah. Ngomong sembarangan, nyela-nyela orang, langsung dimaafkan. Semuanya dianggap berkah asal pelakunya adalah tokoh agama. Padahal setahu gue ya, agama itu nggak pernah meminta kita untuk jadi bodoh. Cuman kenyataannya sekarang, yang bikin kacau itu ya manusia yang mengkultuskan para tokoh-tokoh agama jauh di atas ajaran agama itu sendiri. Itulah kenapa tokoh-tokoh agama yang problematik di negara ini gampang banget viral, karena memang masyarakatnya sendiri yang seakan haus panutan, harus punya seseorang untuk diikuti, tapi males mikir dan jadinya bodoh. Pertanyaannya, kenapa masyarakat Indonesia itu masih gampang sekali dibodohi pakai simbol-simbol agama? Ya tentu karena masyarakatnya sendiri males mikir. Karena mikir itu capek, menilai objektif itu sulit, menguji kebenaran itu sulit. Jauh lebih gampang tinggal percaya aja sama orang yang punya gelar agama. Atau kalaupun ada orang yang pengen mengkritisi, karena yang goblok-goblok ini lebih banyak dan lebih beringas. Mainnya gorok-gorok, geruduk-geruduk, ngancem santet. Itulah kenapa tokoh-tokoh problematik seperti Miftah dan si Elham ini bisa bertingkah seenaknya, bisa ngomong sembarangan, bisa menjustifikasi apapun tanpa takut terkena sanksi sosial, karena dia punya banyak pengikut yang tidak mampu berpikir, cuma punya rasa kagum yang buta. Ya lagi-lagi inilah penyakit masyarakat yang klasik, yang lebih semangat jadi pengikut daripada mandiri jadi pemikir. Itulah kenapa yang bodoh itu selalu lebih banyak dan lebih beringas. Dan lucunya gini loh teman-teman, kita kan beberapa waktu yang lalu sempat ya melihat sekumpulan massa yang begitu semangatnya untuk menggeruduk stasiun TV hanya karena panutannya dikritik. Mereka begitu semangatnya untuk datang kemana-mana, geruduk sana sini, ngancem gorok lah, ngancem mau santet lah, ngancem bakar gedung lah. Tapi anehnya, ketika ada kasus yang benar-benar mencemarkan agama, benar-benar melecehkan agama, yang datang dari seorang tokoh agama yang melakukan perbuatan yang begitu menjijikkan, kemana mereka semua? Kok rame? Kok pada protes? Kok mereka langsung pada marah? Dan kok nggak ada yang bela anak itu ya? Kok diem? Atau nggak usah jauh-jauh kasus ini deh, kita mundur lagi ke belakang. Ketika Trans 7 itu digeruduk habis-habisan, di sisi lain ada loh seorang PNS yang nginjek-nginjek Al-Quran, tapi dimaafkan, didiamkan. Kenapa? Karena yang diinjak-injak adalah agama, bukan tokoh agama. Itulah hal yang paling menyedihkan di negara Wakanda ini, teman-teman.
Dan itu fenomena yang konkret bahwa moralitas publik kita itu masih selektif. Mereka hanya akan bereaksi dengan beringas ketika tokoh favoritnya diganggu. Tapi ketika agama itu dipermalukan oleh tokoh-tokohnya sendiri, semuanya tiba-tiba pura-pura nggak lihat. Lebih sibuk membela idola daripada membela moral. Apa bedanya mereka sama K-popers? Yang idolanya diserang, dikritik langsung menghujat habis-habisan. Katanya mereka penjaga moral bangsa. Ada kasus yang begitu menjijikan kayak gini nih, kemana mereka? Sekarang ini nih kita sedang berada di puncak kebodohan masyarakat yang jadi ladang subur bagi predator agama. Lu lihat aja tuh si Elham itu, Gus Elham itu. Lu pikir dia melakukan itu karena khilaf? Sekali mungkin bisa dibilang khilaf. Berkali-kali fetis, doyan, sange. Dan apakah permintaan maafnya ini bisa menjamin dia untuk berubah? Tentu tidak, teman-teman. Karena dia minta maaf itu bukan karena dia sadar, tapi karena terpojok oleh opini publik. Buktinya, lu lihat Gus Miftah. Setelah dia minta maaf atas mulut kotornya yang menghina pedagang es teh, apa yang berubah dari beliau? Statement dia yang membela pesantren akhir-akhir ini aja itu masih sangat menunjukkan bahwa dia masih orang yang sama. Arogan, anti kritik, dan keras kepala. Makanya orang-orang yang gak pernah pondok gak usah komentari pondok. Dan itu juga yang akan terjadi pada si Elham. Di depan kamera, mungkin dia akan manis. Tapi di balik itu, fetis itu tetap ada. Gue tahu pembahasan ini sangat amat sensitif teman-teman, tapi justru karena sensitif, makanya harus dibahas. Karena mau agama sebaik apapun, sesempurna apapun, tetap akan kelihatan buruk kalau umatnya nggak pakai akal. Dan sebusuk apapun tingkah laku seorang tokoh agama, tetap dia akan kelihatan hebat, tetap akan kelihatan suci selama masyarakatnya masih banyak yang mabok agama. Agama itu bukan masalah teman-teman, tapi yang jadi penyakit masyarakat hari ini adalah para manusia yang menutupi ketidakmampuan berpikirnya dengan religiusitas palsu. Dan tentunya para tokoh agama yang menyembunyikan bangkai di balik peci. Itulah masalah terbesarnya teman-teman. Ngerti gak sih? Bukan agamanya, tapi orang-orangnya ini loh. Jadi kalau kita mau menghentikan fenomena gus-gusan yang problematik ini, kita mau menghentikan fenomena orang-orang yang menggunakan power agamanya untuk memanipulasi orang lain, maka langkah pertama yang harus kita lakukan bukan dengan menghujat pelakunya, tapi dengan menyembuhkan masyarakatnya. Ketergantungan pada figur, rasa inferior yang butuh panutan, dan ketakutan untuk berpikir sendiri. Itu yang harus kita hilangkan teman-teman dari masyarakatnya. Karena begitu semua itu hilang, maka gus-gusan pun juga akan kehilangan umatnya. Dan ketika gus-gusan ini udah nggak punya pengikut, ya udah, powernya hilang. Karena selama masyarakat kita masih gampang sekali memuja manusia, selama masyarakat kita masih tunduk di bawah simbol-simbol agama, bukan pada ajaran agamanya, maka selama itu juga predator berpeci akan terus-terusan muncul. Di penjara satu, tumbuh lagi di tempat lain. Bukan karena merekanya yang pinter, tapi karena masyarakat kita yang saking mabuk agamanya, sampai lupa menjaga anaknya sendiri. Kalau kalian punya keresahan yang sama atau opini yang berbeda, atau mungkin pengen ngehujat gua, pengen ngegoblok-goblokin gua, silahkan teman-teman, apapun itu tulis aja di komen. Belum tentu gua bales memang, tapi udah pasti gua baca. Jadi tenang aja, apapun itu kita diskusikan di komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe biar gua makin kaya tanpa harus jual agama, tanpa harus nipu orang lain pakai sorban. Oke, mungkin segitu aja dari gua teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.